Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Sehat semua ya? Siapa yang nggak masuk hari ini? Agam. Habis. Berapa anak? Tiga. Sakit apa izin? Izin aja. Yang sakit berapa? Yang sakit siapa aja? Satu. Adem Ada. sama? Ada. Ya, kita doakan yang sakit. Teman kita ada, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segera disembuhkan penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali. Berkumpul dengan kita kembali. Amin. Hari ini agendanya yaitu presentasi ya. Kita sudah membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Absen 1 sampai 6 kelompok 1, absen 7 sampai 12 kelompok 2 dan seterusnya. Sudah siap presentasi? Sudah bikin PowerPoint? Sekarang kita presentasi. Kelompok pertama maju, kelompok yang lain menyiapkan pertanyaannya. Kita diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang khotbah. Sebelumnya perkenalkan saya Zardilan Tasya dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Abdul Hidayah, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Alif Hadilasari, absen 3. Perkenalkan nama saya Aryo Hawam, absen 4. Satu, pengertian khotbah. Pengertian khotbah adalah penyampaian nasihat dan pesan tentang dakwah. Secara umum, pengertian khotbah adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyeru orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Sementara secara bahasa, pengertian khotbah adalah pidato atau ceramah. Jenis-jenis khotbah di atas memiliki ketentuannya masing-masing, namun yang selalu dilakukan secara rutin dan setiap minggu adalah khotbah Jumat. Khotib adalah seseorang yang bertugas menyampaikan khotbah saat menjalankan sholat. Menjadi khotib pada dasarnya merupakan perwakilan yang mempunyai fardu kifayah dan harus benar-benar mengerti dan memahami tata cara khotbah sebelum naik ke atas mimbar. Khotbah berasal dari kata khataba, yahtubu, dan khutbatan yang berarti ceramah atau pidato. Dari seorang khatib yang diucapkan di depan jemaah sebelum sholat atau setelah sholat Id. Khotbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotbah disampaikan secara menyeluruh, yaitu melakukan komunikasi satu arah. Bila khotib sudah melakukan khotbah, para jamaah wajib untuk mendengarkannya. Dengan begitu, khotib dalam melakukan khotbah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab atau berdiskusi, sedangkan jamaah hanya mendengarkan dengan tenang. Untuk melaksanakan khotbah, diadakan jamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama muslim, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat taat beribadah, yang kelima sehat akal dan pikirannya. Istilah khotbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khotbah dikenal dengan istilah khatib. Waktu pelaksanaan khotbah. Pelaksanaan khotbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu khotbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khotbah Jumat. Yang kedua, khotbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khotbah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat khusuf. Nama saya Fitri Mayang, nomor absen 13. Saya mau tanya, syarat khotbah Jumat itu apa? Aku mau tanya, nama saya Livia, absen 16.
harus kita lakukan jika sang khatib tidak melakukan salah satu rukun khutbah? Misalnya lupa membaca sholawat, yang dilakukan apa? Saya mau tanya, perkenalkan nama saya Nur Fitri hari ini akan dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Bapak, yaitu syarat awal seperti dari bagaimana jika apa yang harus dilakukan sang khatib. Ya, izin bertanya, bagaimana jika sang khotib sudah terlalu tua, sudah tidak mampu berdiri lama, apakah boleh khutbah sambil duduk? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Nivia. Jadi setelah selesai khutbah diingatkan dan menyuruh mengulang, akan tetapi hanya rukun-rukunnya saja yang diulang. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Novita. Jawabannya itu boleh sambil duduk karena termasuk udur. Terima kasih. Saya ingin menjawab dari Sultan itu turun dari mimbar lalu duduk dan melanjutkan khutbahnya. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kesepian dan terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Ya, perkenalkan, nama saya Amalia Sofi, absen 8. Saya Dian Seta Muslim, absen 7. Saya Farah Faisal, absen 12. Saya Diawi Asmi, absen 9. Definisi tabligh secara terminologi, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis kepada umat manusia. Tabligh adalah poinnya dalam khusus lisan atau tulisan. Sebelumnya perkenalkan, saya Zardila Tasya, absen 5. Jadi saya mau tanya, apa bedanya tabligh dengan khutbah? Terima kasih. Mbak Malia Sofi izin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Azhara. Khutbah adalah ceramah agama yang akan ditentukan waktunya. Sedangkan tabligh merupakan metode dakwah dengan lisan yang dilakukan di tempat tertentu dengan sejumlah hadirin. Bagus, ini yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gini Haryani Humdani, absen 14. Saya Khairunisa Kristi, absen 16. Saya Khairunisa, absen 17. Saya Firly Maya Puspita, absen 13. Saya Livia Nuraini, absen 18. Dakwah yang artinya menyeru atau mengajak ataupun secara terminologi dakwah adalah kegiatan mengajak seseorang kepada ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata supaya mendapat kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi perlunya dakwah merupakan kewajiban setiap kaum. Tujuan dakwah jika merujuk kepada surat An-Nur 24 ayat 5, maka tujuan dakwah menyeru dan mengajak segera manusia agar istiqomah dalam 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Ya, presentasi dari kelompok 3 yang ingin ditanyakan. Saya Tifa Amalia Sofi izin bertanya, bagaimana cara berdakwah kepada kaum milenial? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Tifa, tadi tanyanya kan bagaimana cara kita dakwah kepada kaum milenial? Karena kaum milenial itu lebih banyak menggunakan internet, HP, jadi kita bisa lewat media sosial. Terima kasih.